Bayangkan, seorang mayat yang sudah dikafani, sudah disolatkan, dan sudah siap dimasukkan ke dalam kubur. Tiba-tiba duduk kembali dan berteriak keras, "Aku salah, aku salah." Tangisan pecah, orang-orang mundur ketakutan. Para sahabat gemetar. Inilah kisah yang membuat Madinah berguncang dan membuka aib besar seorang munafik di zaman Nabi. Pada suatu hari di Madinah, seorang lelaki meninggal dunia. Dari luar, ia tampak seperti muslim biasa. Ia sholat berjamaah, ia duduk di majlis, ia mengucap syahadat. Tak ada yang mencurigainya. Saat jenazahnya dimandikan, dikafani, dan dibawa menuju pemakaman, suasana tampak tenang. Bahkan Rasulullah sempat berada di sekitar tempat itu. Namun, saat jasadnya hendak dimasukkan ke liang lahat, tiba-tiba tubuh itu bergerak, perlahan lalu duduk tegak. Kafannya basah oleh keringat, wajahnya pucat seperti melihat neraka di depan mata. Dan dengan suara yang mengerikan, ia berteriak, "Aku salah, aku salah, aku bertindak munafik di belakang Rasulullah." Orang-orang histeris, sebagian jatuh terduduk, sebagian lari ketakutan. Belum sempat siapapun bertanya, mayat itu kembali berteriak, "Aku pura-pura beriman, tapi hatiku membenci kebenaran. Aku ikut sholat, tapi aku menertawakan Islam di belakang. Aku bersama kaum muslimin, tapi aku bersekutu dengan musuh mereka." Dan sebelum satu orang pun sempat menyentuhnya, tubuh itu jatuh kembali tak bernyawa. Kali ini bukan seperti orang hidup biasa. Wajahnya menghitam, bau busuk menyengat keluar dari tubuhnya. Tanah di sekitarnya terasa panas, dan ketika jasad itu akhirnya dimasukkan ke kubur, tanah itu terasa menyempit dengan cepat. Para sahabat menangis, mereka baru menyadari satu hal yang mengerikan. Ada manusia yang hidup di tengah kaum muslimin, tapi mati dalam keadaan dimurkai Allah. Rasulullah kemudian bersabda bahwa orang munafik berada di kerak neraka paling bawah, lebih dalam dari orang kafir, lebih berat dari pendosa terang-terangan, karena mereka menipu manusia, menipu Rasul, dan yang paling fatal, mereka menipu Allah. Hari itu, Madinah tidak hanya menghubur satu jenazah, tapi juga menghubur topeng kemunafikan yang selama ini tersembunyi. Dan kita hari ini harus bertanya pada diri sendiri, apakah ibadah kita hanya di depan manusia? Apakah lisan kita Islami, tapi hati kita mengusuhi kebenaran? Apakah kita taat saat dilihat dan bermaksiat saat sendirian? Karena kisah ini mengajarkan satu hal yang sangat menakutkan. Ada dosa yang tidak dibuka di dunia, tapi akan dibongkar langsung di kubur. Jika kisah ini membuat hatimu bergetar, tuliskan di komentar, "Ya Allah, selamatkan aku dari sifat munafik." Dan bagikan agar semakin banyak jiwa yang terselamatkan sebelum semuanya terlambat.